Arthur adalah seorang pewaris kaya yang kesepian, yang selalu diburu oleh pembunuh yang tidak dikenal sampai ia menyewa robot, mutakhir, untuk melindunginya, tanpa menyadari bahwa saya sebenarnya adalah manusia, dan kemudian dia jatuh cinta padaku. Cerita dimulai ketika pewaris konglomerat raksasa, Arthur, menyambut pengurus rumah tangganya ke kantor. Pengurus rumah tangga datang bersama seorang gadis berambut merah yang diperkenalkan sebagai robot bernama Mari. Tampaknya setelah banyak percobaan, mereka akhirnya berhasil menciptakan robot mirip manusia seperti yang diminta Arthur. Arthur langsung terpikat dan lebih terkesan dengan penampilan alami robot tersebut. Namun, seberapapun mirip manusia desainnya, Arthur merasa perlu mengamatinya lebih dekat sebelum mengambil kesimpulan. Secara tak terduga, jam di kantor meledak, menciptakan kepulan asap tebal. Asisten Arthur bergegas mendekat untuk memeriksa, tetapi untungnya dia tidak terluka sama sekali. Arthur melihat sekeliling ruangan untuk mencari penyebab insiden ketika sesuatu yang mengerikan menarik perhatiannya. Dia menyadari bahwa Mari, tidak menunjukkan emosi atau reaksi apapun selama ledakan itu. Arthur benar-benar tercengang, tetapi begitu dia akan berbicara, dia melihat pelayan itu lewat. Dia menghentikannya, karena dialah yang bertanggung jawab mengganti jam. Penjaga keamanan segera menangkapnya dan menyeretnya pergi, sementara dia memohon, menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti perintah. Arthur menggunakan naluri tajamnya, menunjukkan para pembunuh yang telah ditempatkan secara strategis di sekitar area dengan niat untuk menyingkirkannya. Pengawal Arthur segera bertindak, menangkap semua penjahat. Segera setelah itu, karangan bunga dikirimkan kepada Arthur, tetapi bahkan karangan bunga itu menyembunyikan pisau di dalamnya, menunjukkan plot pembunuhan lain. Inilah sebabnya mengapa Arthur membenci manusia, karena ia percaya mereka egois dan bersedia menyakiti orang lain demi keinginan mereka. Untuk menghindari ketergantungan pada manusia, ia menaruh kepercayaannya pada benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, Arthur dibenci oleh keluarganya karena ia adalah anak haram tetapi berhasil menjadi pewaris. Kebencian itu menjelaskan mengapa hidupnya selalu dalam bahaya. Saya tetap berdiri diam di ruangan itu sementara Arthur meraung tentang betapa dia membenci para pembohong dan akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan mereka. Yang Arthur tidak sadari adalah bahwa saya sebenarnya bukan robot, tetapi seorang gadis yang pernah menjadi ahli bela diri. Kematian orang tuaku telah terungkap, itulah sebabnya aku menerima peran berbahaya menyamar sebagai pelayan robot. Saat itu juga, Arthur meminta untuk tinggal sendirian dengan pelayan, yang membuatku ketakutan setengah mati karena aku khawatir seberapapun aku bertindak seperti robot, Arthur akan melihat melalui penyamaranku. Arthur mendekat, dan aku merasa hidupku akan segera berakhir, karena aku akan dihancurkan jika dia mengetahui kebenarannya. Namun, aku tetap berusaha bersikap setenang mungkin, untuk meyakinkannya, bahwa aku benar-benar pelayan robot sejati. Sikap Arthur langsung berubah, dan dia mulai melompat-lompat seperti anak kecil, senang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan paginya, kepala pelayan, satu-satunya yang tahu identitasku yang sebenarnya, memberitahu bahwa aku harus mulai menemani tuan muda ke akademi karena nyawanya dalam bahaya. Aku melahap sandwich yang disiapkan kepala pelayan karena aku tidak pernah diizinkan makan sampai Arthur masuk ke kamar mandi. Aku menghabiskan bagianku dan bahkan berlari dengan sandwich kepala pelayan juga. Dia hanya diam-diam berharap aku bisa tetap aman, karena kami berdua akan hancur jika Arthur mengetahui aku adalah sesuatu yang paling dibencinya, yaitu manusia. Saat tiba waktunya sekolah, aku terlambat beberapa detik tetapi Arthur memarahiku dengan buruk. Dalam perjalanan ke sekolah, Arthur menjelaskan jadwal hariannya kepadaku, memintaku untuk bertindak seperti manusia agar bisa bersamanya. Aku setuju, tetapi ketika aku sendirian, aku tidak sengaja menabrak dua pria dan buru-buru meminta maaf. Namun, mereka tidak langsung menerima, malah mulai mengejekku, mengatakan penampilanku seperti robot. Aku sama sekali tidak tersinggung, karena aku sudah mendengarnya sejak kecil. Ibuku sering memarahiku karena wajahku yang tanpa ekspresi, dan sekarang aku terjebak dalam masalah ini. Ketika Arthur tiba, kedua pria itu melihat Arthur dan segera melarikan diri. Aku berterima kasih kepada Arthur karena telah membantuku, dan dia dengan lembut membelai kepalaku, mengatakan bahwa dia merasa reaksi datarku sangat indah. Aku diam-diam menyembunyikan kebahagiaanku mendengar pujian ini, karena ini hampir pertama kalinya aku menerima pujian seperti itu. Pada akhir hari itu, Arthur duduk untuk pertemuan dengan saudaranya, Maynard. Di permukaan, Arthur dan Maynard bertukar sapaan sopan, tetapi jauh di lubuk hati mereka saling mengutuk. Maynard menghilang untuk Arthur agar bisa menjadi pewaris. Dan ternyata dia adalah salah satu pembunuh yang dikirim untuk mengakhiri Arthur. Aku bisa merasakan kebencian yang terpendam di antara kedua bersaudara itu.
dan aku menyimpulkan bahwa kedua orang ini sangat dekat, meskipun Maynard terus berencana untuk merendahkan Arthur. Maynard meminta izin untuk ke toilet, dan saat keluar, dia marah karena tidak bisa menyingkirkan saudara laki-lakinya. Tanpa menyadarinya, aku berdiri tepat di belakangnya, dan Maynard hampir kencing celana saat aku tiba-tiba muncul. Maynard meminta untuk tahu siapa aku, dan aku dengan tenang memperkenalkan diriku sebagai seorang pelayan robot. Maynard mendekat untuk memeriksaku, dan seperti Arthur, dia segera percaya bahwa aku benar-benar tidak punya perasaan. Kemudian, aku memberitahu Maynard bahwa aku bisa melakukan hal-hal seperti manusia, seperti tersenyum. Aku membuktikannya dengan seringai mengerikan, membuat dia lari ketakutan. Setelah itu, aku masuk ke kamar Arthur dan menerima permintaan khusus darinya. Dia ingin kepalaku bersandar di bahuku, dan aku setuju. Saat berbaring di sana, dia mengakui keinginannya untuk menjadi lebih kuat karena dia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Dan semua orang menentangnya. Secara mengejutkan, aku meyakinkannya bahwa dia bisa mengandalkanku. Aku berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi pendampingnya. Wajah Arthur bersinar penuh harapan dan kelegaan setelah mendengar ini. Dia berterima kasih atas keyakinanku, lalu tertidur di bahuku. Pada dasarnya, aku menjadi dekat dengan Arthur dan sekarang ingin melindunginya seperti dia pernah melindungiku. Namun, aku masih terjebak dalam keharusan untuk berbohong padanya. Beberapa hari kemudian, Arthur bersiap untuk menghadiri pidato pada malam hari. Tak lama kemudian, taksi tiba untuk menjemputnya. Tanpa ragu, dia masuk dan mobil melaju, meninggalkanku di rumah. Hanya beberapa detik setelah mobil pergi, mobil lain muncul dengan pengemudi yang mengatakan bahwa dia datang untuk menjemput Arthur. Pelayan itu panik, tetapi ketika dia berbalik, aku sudah menghilang. Aku merasakan bahaya dan sedang mengejar mobil itu, bergerak seperti robot yang diprogram. Ternyata Maynard berada di balik penculikan Arthur, dan Arthur sedang diikat di dalam. Maynard tertawa terbahak-bahak, sesumbar bahwa dia akhirnya bertindak, karena pelayan merepotkan Arthur. Maynard memberitahu Arthur bahwa dia seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih pelayan, dan dia akan memiliki kesempatan lain, karena dia akan segera mengakhirinya. Tiba-tiba, aku muncul di atas mobil, dengan tenang berkata kepada Arthur bahwa aku datang untuk menjemputnya. Maynard panik dan memerintahkan sopir untuk memacu mobil karena aku adalah robot. Sopir yang licik itu melarikan mobil secepat mungkin untuk menyingkirkanku, dan pria itu berhasil. Aku jatuh ke tanah, tetapi tidak menyerah untuk mengejar. Segera setelah itu, Arthur dibawa ke gudang tempat Maynard, berniat mengakhirinya. Bahkan ketika mendekati ajal, Arthur lebih mengkhawatirkanku. Maynard tertawa terbahak-bahak, yakin bahwa aku hancur berkeping-keping saat terlempar keluar mobil. Arthur berkata, dia tidak akan pernah memaafkan pria itu karena berharap aku terluka. Tetapi Maynard mengejeknya karena terlihat gugup demi sebuah robot. Maynard sedang menikmati momennya ketika tiba-tiba dia mendengar suaranya sendiri bergema. Itu adalah rekaman yang dia gunakan untuk mengancam Arthur. Panik, dia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah barang bawaan Arthur. Mereka menemukan ponsel di sakunya, membuat Maynard terkejut. Dia meminta untuk mengetahui kapan Arthur merekam panggilan itu. Dan Arthur mengungkapkan bahwa perangkat pengintai disembunyikan di dalam rompinya. Arthur memberitahu pria itu bahwa rekaman itu telah diunggah ke cloud dan mengingatkannya apa yang akan terjadi jika itu dipublikasikan. Maynard membayangkan konsekuensinya dan menyadari bahwa dia akan hancur jika itu tersebar. Pria itu segera memutuskan untuk mundur, bergegas keluar dari gudang dengan dalih memeriksa sesuatu. Dia melarikan diri, meninggalkan anak buahnya bersama Arthur. Kedua pria itu bersiap untuk menghabisi Arthur ketika aku menerobos masuk ke ruangan, dan dengan mudah menjatuhkan mereka. Para penjahat melarikan diri dari gudang tetapi harus berlari, karena mobil telah pergi. Aku melepaskan Arthur. Tetapi sebelum kami bisa merayakannya, bensin yang tumpah dalam pertempuran menyala dari sebatang rokok. Api mengepung kami di dalam, dan aku dengan cepat mencari jalan keluar. Sementara Arthur kesulitan bernapas, aku menemukan jalan keluar di dekat atap dan berkata kepada Arthur bahwa aku akan mengangkatnya, meskipun aku tidak akan bisa pergi bersamanya. Arthur menolak membiarkanku berkorban, tetapi melihat bahwa aku mungkin tidak akan selamat, akhirnya aku mengungkapkan perasaanku. Aku mengakui bahwa aku sangat bahagia setiap kali berada di dekatnya, lalu meyakinkannya bahwa aku akan selamat dari kebakaran, karena aku adalah robot. Aku menjelaskan bahwa aku selalu bisa memulai kembali. Mendengar ini, Arthur membiarkanku mendorongnya keluar dari gedung sementara aku terjebak di dalam. Akhirnya, aku pingsan karena asap. Tetapi ketika aku sadar, aku menemukan diriku kembali di istana bersama Arthur di sisiku.
Ternyata Arthur telah memanggil kepala pelayan untuk menyelamatkanku, dan dia datang tepat waktu. Tiba-tiba, Arthur berkata bahwa dia punya pertanyaan untukku. Baik saya dan kepala pelayan terkesiap, kami sudah menebak pertanyaan yang jelas ingin diajukan. Anehnya, Arthur menahan diri dan terus berpura-pura tidak tahu tentang rahasia bahwa saya adalah manusia atau robot. Segera setelah itu, Arthur bersiap mengadakan pesta kebun yang mewah untuk menyambut beberapa orang kaya di vilanya. Dia memberitahu saya bahwa acara ini sangat penting, karena ayahnya menugaskannya untuk menyelenggarakannya saat dia pergi bekerja. Menyadari pentingnya acara itu, saya berjanji akan menghilangkan individu yang mencurigakan, yang mungkin mencoba merusak pesta. Arthur kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki tugas yang lebih penting untuk saya. Ketika saya bertanya apa itu, dia mengejutkan saya dengan mengatakan bahwa dia ingin saya menyingkirkan setiap buah anggur hijau dari halaman, karena dia tidak tahan lagi. Segera setelah itu, dua kerabat, Carl dan Charlotte, datang untuk pesta. Arthur menyambut mereka dengan hangat, mengobrol dengan mudah, yang membuat saya benar-benar bingung, karena saya pikir seluruh keluarganya membencinya. Kepala pelayan, Roy, dengan tenang menjelaskan bahwa kedua orang itu sebenarnya memihak Arthur. Selama percakapan, Charlotte memperhatikan bahwa Arthur tampak lebih bahagia dari biasanya, dan bertanya apa yang membuatnya begitu bahagia. Dengan senyum bangga, Arthur memperkenalkan kepada bibinya anggota terbaru keluarga, seorang pelayan robot cantik yang baru saja dia dapatkan. Charlotte memutuskan untuk melihat lebih dekat, dan ketika saya menyadari tatapan menghakiminya, saya langsung berpikir saya ketahuan. Untuk mengurangi kecurigaan, Roy segera campur tangan dan menarik saya untuk mencuci piring. Setelah itu, saya menunjukkan kekuatan dan kemampuan saya dengan mudah membawa banyak nampan sekaligus. Saya bahkan berhasil menyeimbangkan banyak gelas anggur sekaligus untuk menciptakan ilusi bahwa saya adalah pelayan robot sungguhan. Kucing Charlotte mencoba menjatuhkan gelas, tetapi saya menyelamatkannya. Saat melakukan tugas keamanan, saya masih mengikuti permintaan Arthur yang berulang untuk memetik setiap buah anggur hijau yang bisa saya temukan. Saat berpatroli, saya melihat seorang pria mencurigakan menyelinap ke dalam villa dan membungkamnya. Menyadari bahwa dia mungkin tidak sendirian, saya mengaktifkan kemampuan pemindaian saya untuk memindai villa mencari ancaman yang mungkin. Ketika saya berjalan melewati lorong-lorong, seseorang tiba-tiba menabrak saya dari belakang. Saya langsung bereaksi, melumpuhkan penyerang, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Arthur. Merasa bersalah, saya menuntunnya kembali ke kamar dan membiarkannya menyandarkan kepalanya di pangkuan saya. Arthur mengakui bahwa mengatur pesta kebun membuatnya benar-benar kelelahan. Untuk menenangkannya, saya dengan lembut membelai rambutnya, dan dalam sekejap, suasana berubah. Arthur tiba-tiba duduk dan mendekat, seolah akan mencium saya, tetapi kemudian dengan lembut berterima kasih kepada saya. Tindakan itu membuat wajah saya memerah sampai ke telinga, dan untuk menghindari rasa malu, saya dengan cepat berdiri dan mengatakan bahwa dia bisa kembali ke pesta karena tampaknya sudah terlambat. Arthur berusaha membujuk saya untuk tinggal lebih lama, tetapi saya menjawab bahwa jadwal saya mengharuskan saya untuk memprioritaskan tugas pesta. Saya meninggalkan ruangan tanpa menyadari bahwa Charlotte dan kucing curiga miliknya sedang mengawasi saya. Ketika saya kembali ke pesta, saya jelas bukan diri saya sendiri. Masih terganggu oleh momen singkat dengan Arthur, saya tanpa sengaja menjatuhkan dan memecahkan gelas, lalu menumpahkan air ke seluruh Roy. Marah, Roy memarahi saya karena kecerobohan saya, dan memerintahkan saya untuk meninggalkan area tersebut. Saya melangkah pergi, merasa dihina, dan kecewa pada diri sendiri. Saya menyalahkan ketidakmampuan saya, khawatir bahwa kesalahan saya dapat menimbulkan masalah bagi Arthur. Saat berkeliaran di labirin kebun, saya tiba-tiba menemukan penyusup yang sedang memasang bom, jelas ditujukan pada Arthur. Tanpa penundaan, saya mengejar penyusup itu dan memberinya pelajaran sebelum merebut pemicunya dan menghancurkannya. Saya tidak berhenti di situ. Marah, saya menendang penyusup itu, menembus labirin kebun, menyebabkannya terlempar ke area pesta. Para tamu panik menyaksikan pemandangan itu, dan sebelum saya sempat menyadarinya, semua mata tertuju pada saya. Mereka berteriak bahwa saya telah mengamuk dan memanggil saya monster yang mengamuk. Saya jatuh ke tanah dalam kekecewaan, percaya bahwa saya telah menghancurkan seluruh pesta. Kemudian Arthur muncul di belakangku, dengan lembut memelukku dan berkata kepada para tamu agar tidak panik karena aku baru saja melumpuhkan seorang penyusup yang mencoba meledakkan mereka semua. Seketika, sikap para tamu berubah dan mereka mulai bertepuk tangan memujiku. Charlotte dan Carl sangat terkesan dengan tingkat kepercayaan yang diberikan Arthur kepada pelayannya. Sementara itu, Maynard, yang mengawasi dari atap, mengutukku karena telah merusak rencana untuk memindahkan Arthur ke tempat yang lebih tenang. Namun,
Tekadnya tidak pernah goyah. Dia bersumpah untuk terus melakukannya sampai Arthur akhirnya menghilang. Malam itu, setelah pesta, aku berganti seragam pelayan dan mengenakan gaun cantik sebelum bertemu Arthur di balkon. Aku meminta maaf karena telah mengacaukan acara tersebut, tetapi dia meyakinkanku bahwa aku telah melakukannya dengan sangat baik. Bagaimanapun, aku bahkan telah menyingkirkan kumbang hijau itu. Saat percakapan kami berlangsung, Arthur tiba-tiba bertanya, apa yang memberiku energi dan berusaha tidak tergagap. Aku menjawab bahwa aku berjalan dengan baterai ganda. Arthur, yang sangat mudah percaya, sepenuhnya percaya akan hal itu. Kemudian, tanpa diduga, dia menarikku mendekat dan menciumku dengan lembut di kening. Tindakan itu mengejutkanku. Aku segera mendorong Arthur menjauh dan berlari ke rumah kaca. Kepalaku berputar memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku mulai panik, yakin bahwa Arthur telah mengetahui bahwa aku adalah manusia. Dari jarak yang aman, Roy diam-diam mengamati segalanya. Keesokan paginya, aku berusaha bersikap tenang saat kembali menjalankan tugasku. Tetapi ketika aku menyajikan sarapan untuk Arthur, dan dia menyapa, aku berjuang untuk menjawab dengan wajar. Arthur menyadari keteganganku dan bahkan ingin bertanya apakah aku manusia, tetapi sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mengujiku dengan mencoba membuatku kehilangan ketenangan. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhku lagi, aku segera melompat mundur, menjaga jarak. Arthur tidak mau menyerah dan terus mengikutiku kemana-mana, terus-menerus mencoba menyentuhku hanya untuk melihat reaksinya. Aku segera menyadari permainan kecilnya dan mulai melakukan segalanya untuk menghindarinya. Tetapi, Arthur tidak memberiku waktu sedetik pun untuk bernapas. Putus asa, saya bahkan mencoba bertindak seperti robot yang sempurna untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi semuanya menjadi lebih buruk. Segera, Roy memanggil saya ke kantornya dan memecat saya. Bingung, saya bertanya mengapa, dan Roy menjelaskan bahwa Arthur mencurigaiku. Jika kami tidak hati-hati, dia bisa menemukan kebenaran. Roy meyakinkan saya bahwa dia akan mengurus semua yang saya butuhkan, tetapi saya harus menghilang. Saya memohonnya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Roy bersikeras bahwa Arthur terlalu terikat pada saya, dan terus berpura-pura hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Untuk mengakhiri keputusan pemecatan saya, Arthur memperkenalkan pengganti saya, robot yang ditingkatkan yang dia sebut Mari 2. Beberapa saat kemudian, Arthur bertemu dengan pelayan barunya. Tetapi meskipun dia memiliki fasilitas yang berbahaya, dia tidak terlalu terkesan. Sementara itu, saya, Maria yang asli, merasa patah hati karena harus pergi, tetapi tahu bahwa saya tidak punya pilihan lain. Mencoba meniru yang asli, Mari 2 juga membiarkan Arthur duduk di pangkuannya dan mencoba bertindak persis seperti pendahulunya. Tetapi, terus-menerus membuat Arthur tersengat listrik. Ketidakpedulian Arthur hanya semakin dalam. Dan saat saya bersiap untuk pergi, saya memberitahu Roy bahwa saya akan mengembalikan seragam pelayan, karena saya tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkan pada kenangan yang menyakitkan. Tepat pada saat itu, Arthur keluar dan menyatakan keterkejutannya mengetahui bahwa saya dipecat. Dia memberitahu saya secara langsung bahwa tidak ada pelayan lain yang bisa membuatnya puas. Sayangnya, Mari 2 menyerbu keluar rumah dan segera menganggap saya, Mari asli, sebagai ancaman. Pertempuran pecah di antara kami, dan meskipun saya sangat bertekad, Mari 2 dengan cepat mengambil keuntungan. Tepat ketika dia akan mengakhiri saya, Arthur melompat masuk dan melindungi saya. Marah, saya melepaskan tendangan yang menghancurkan Mari 2, menyatakan bahwa salinan ini tidak layak untuk melindungi Arthur. Berlari ke samping saya, Arthur memeluk saya dan berkata bahwa dia ingin saya berada di sisinya selamanya. Setelah itu, saya tahu, Mari 2 telah diperbaiki dan ditingkatkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih baik lagi. Roy kemudian memberitahu saya bahwa mulai sekarang, saya dan Mari 2 akan bekerja sama untuk melindungi Arthur. Jika Anda telah menonton sampai akhir, silahkan komentari, Arthur sudah tahu, untuk menggoda mereka,